Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9A sampai 9G. Semoga pagi hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 9 bersama saya Ibu Dian Eka Permatasari. Nah, sebelum memulai pelajaran jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu dan membaca doa. Nah, baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama adalah sistem reproduksi manusia. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan lebih memahami sistem reproduksi pada manusia. Kalian diharapkan dan mampu memahami pembelahan sel pada tubuh manusia dan dapat mengetahui perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama adalah pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia akan membelah semakin banyak dan semakin banyak sehingga terjadinya pertumbuhan dan regenerasi sel pada tubuh manusia. Nah, pembelahan sel pada tubuh manusia ini ada dua tahapan, yaitu ada pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Jadi pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada seluruh tubuh manusia atau biasa disebut sel somatis. Nah, dari pembelahan sel mitosis ini nanti dia akan menghasilkan yang namanya pertumbuhan, regenerasi, ataupun reproduksi aseksual. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis ini hanya terjadi pada sel kelamin saja. Baiklah, mari kita simak perbedaannya. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis. Ya, pembelahan sel secara mitosis ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa secara pembelahan sel secara mitosis ini nanti dia akan menghasilkan dua sel anakan yang materi genetiknya dia akan sama dengan indukannya. Jadi genetiknya hampir semuanya sama dengan induknya. Nah, dari pembelahan sel secara mitosis ini dia nanti akan menghasilkan organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau regenerasi dan reproduksi aseksual. Nah, jumlah kromosom yang ada pada pembelahan mitosis ini nanti dia akan menghasilkan sel anakan adalah 2N atau biasa disebut diploid. Nah, untuk siklus hidupnya pada fase pembelahan ini di sini akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada interfase, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini ada interfase. Interfase ini adalah masa di mana sebelum sel tersebut membelah, maka sel tersebut akan disiapkan terlebih dahulu agar supaya sel tersebut bisa lebih siap ketika mengalami pembelahan. Maka kita lihat di sini ada fase pada interfase. Di sini ada tahapannya, ada 3 tahapan. Ada G1 ya pada fase pertama, ada fase kedua ada S, dan fase ketiga ada G2. Nah, fase G1 ini terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Nah, terus selanjutnya ada di fase yang kedua, itu di fase S ada proses replikasi DNA. Ini yang nanti akan menghasilkan DNA identik dengan indukan. Dan di fase G2 terjadi pertumbuhan organel sel. Nah, baru setelah itu akan terjadi yang namanya pembelahan sel secara mitosis, yaitu diawali dengan fase profase. Jadi fase profase ini adalah benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Jadi nanti si kromatid tersebut akan berpasangan membentuk kromosom. Nah, dari membran nukleus dan nukleusnya ini akan menghilang. Nah, ketika pada sel hewan nanti sentriolnya itu akan mengalami pembelahan. Jadi setelah pembelahan nanti dia akan memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan. Nah, benang-benangnya itu akan menjadi spindel mulai mengatur dengan cara sedemikian rupa. Kemudian di fase yang kedua ada metafase. Nah, tadi di benang spindel yang tadi itu jadi nanti akan terlihat semakin lebih jelas. Kromosomnya berada di daerah ekuator sel. Jadi sudah ada tempat
ekuatornya. Terus setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Jadi nanti di setiap sentromer itu ada dua kinetokor itu nanti dia yang akan dikaitkan ke benang spindel yang nanti kemudian akan membelah menjadi anafase, yaitu jadi benang-benang spindel akan memendek. Jadi kromatid menuju kutubnya akan berlawanan dan mulai terjadi yang namanya sitokinesis. Jadi nanti sitokinesis ini akan mulai terbentuk pada telofase ini ada kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Jadi sitokinesis ini nanti yang akan membentuk kromatid terus pada kutub yang berlawanan. Jadi kromatidnya ini akan lebih menipis, memanjang menjadi kromatin. Nah, kumpulan kromatin akan membentuk anakan inti. Nah, anakan inti ini nanti akan terbentuk sel dua sel anakan. Nah, itu pembelahan sel secara mitosis. Nah, selanjutnya adalah pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini hanya terjadi pada sel kelamin saja. Nah, maka di sini pembelahan sel akan hanya menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom hanya setengah dari jumlah kromosom induknya. Nah, pembelahan meiosis bertujuan untuk perkembangbiakan secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau biasa disebut gametogenesis. Nah, meiosis akan mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Nah, sebelum pembelahan meiosis terjadi, maka sel akan mengalami fase pertumbuhan hampir sama seperti pada pembelahan mitosis. Maka lihat di sini ada fasenya, ada meiosis itu berarti ada tahapannya, ada 2, yaitu ada meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Dan begitupun meiosis yang kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Baiklah, kita lanjut saja ke fase pembelahan meiosis 1. Ini hampir sama dengan mitosis. Yang membedakan di sini adalah hanya membran. Jadi nanti membran intinya ini mulai menghilang. Nah, ketika terbentuk gelendong pembelahan, jadi mulai ada gelendong pembelahan, nanti kromosom ini akan menebal dan kromosom akan homolog saling berpasangan. Jadi langsung berpasangan kromosom ini, akhirnya terjadilah saling pindah atau pertukaran segmen molekul DNA. Nah, jadi nanti si DNA ini nanti akan bertukar. Selanjutnya ada di tahapan metafase 2, ada kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, terus masing-masing kromosomnya nanti akan berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Terus ada anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran inti selnya mulai melekuk di bagian tengah. Nah, tujuan anafase yaitu untuk membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, yang selanjutnya adalah di telofase. Ada retikulum endoplasma akan membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah, nanti nukleusnya mulai terbentuk. Dan jadi pada tahapan ini, jadi nanti di nukleusnya itu akan lebih terbentuk lagi, akan lebih terlihat terjadinya sitokinis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel dengan jumlah kromosom yang sudah haploid. Jadi di tahapan terakhir meiosis di telofase 1 ini kromosomnya sudah haploid. Maka untuk melanjutkannya adalah di fase pembelahan meiosis yang kedua. Nah, ketika sudah kromosom sudah haploid, maka di profase 2 membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Nah, sentrosom membelah dan sepasang sentriolnya mulai memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, di antara keduanya akan muncul benang-benang spindel lagi.
Nah, jadi nanti benang spidol itu akan memancar ke sentriolnya. Nah, waktu ini lebih singkat dibandingkan tahapan yang lainnya. Selanjutnya adalah di tahapan metafase 2. Setiap kromosom haploid atau berisi dua kromatid akan tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya akan melekat pada sentromer, khususnya di bagian konektokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub yang berlawanan. Nah, terus selanjutnya ada anafase 2. Spindelnya mulai menarik kromatid, jadi menuju ke kutub yang berlawanan. Nanti kedua kromatid tersebut akan bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhirnya anafase akan membentuk membran sel mulai melekuk. Jadi mulai terlihat membran selnya. Terus yang terakhir adalah telofase 2. Kromatid di kutub akan berubah menjadi benang-benang kromatin, ya. Terus di ini akan terjadi yang namanya sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, itu tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Tugas kalian. Nah, setelah tadi sudah saya jelaskan fase pembelahan secara mitosis dan fase pembelahan secara meiosis, tugas kalian di rumah adalah silahkan catat di buku IPA. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yang kedua, tolong gambarkan fase pembelahan secara mitosis dan meiosis dari mulai fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Tugas tersebut akan diperiksa ketika ada pelajaran tatap muka kembali. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar, jangan bosan, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.